Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel Akhir Pekan. Sama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel Akhir Pekan selengkapnya. Kita awali informasi pada pekan hari ini pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di areal ruas tol Palindra, Sumatera Selatan. Pemadaman terkendala air yang habis. Sementara itu hingga September, luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 380 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan kembali terjadi. Kali ini pemadaman terkendala air habis. Sementara sumber air di sekitar lokasi kebakaran tidak ditemukan. Kebakaran terus menjalar dan merambat semakin meluas. Hingga malam pemadaman terus dilakukan petugas agar api bisa dijinakan. Kapolres Ogan Ilir meminta semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan karhutla jangan sampai semakin melanda. Apalagi mengingat angka karhutla semakin bertambah. Tercatat hingga September sudah mencapai 380 hektar lahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ludes terbakar. Pengungkapan pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan polisi. Sumber air saat ini sudah kita koordinasi dengan Forkopimda, pertama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, kemudian dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati beserta stafnya, ini melaksanakan kegiatan monitoring di mana titik-titik penampungan air yang masih ada. Karena di tempat kita rata-rata semua sudah kering, embung-embung juga sudah kering. Kemudian ada beberapa titik yang kira-kira kita persiapkan untuk emergensi pengisian ulang pada saat terjadinya karhutla. Dampak kebakaran hutan dan lahan ini memicu kabut asap terutama di Kota Palembang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Karhutlah yang melanda tidak jauh dari pondok pesantren di Ogan Ilir mengakibatkan puluhan santri terpaksa mengungsi. Bahkan 5 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Sedikitnya ada 30 orang santri pondok pesantren At-Tauhid yang berada di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir mengungsi karena tak tahan asap akibat karhutla yang terjadi. Karhutla itu terjadi di Desa Talang Pangeran Ilir, Talang Pangeran Ulu, dan Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, dan berdekatan dengan lokasi pondok pesantren tersebut. Para santri ini dibantu petugas pemadam diungsikan, bahkan ada di antaranya 5 orang santri yang harus dilarikan ke Rumah Sakit Ar-Royan karena mengalami sesak nafas. Sebagian besar santri sudah dijemput orang tuanya untuk diliburkan sementara waktu. Sangat dekat sekali jarak dari lokasi pondok, hanya hitungan meter saja, sehingga asap itu sangat mengganggu pernafasan. Kemudian ada beberapa orang santri juga yang terdampak sesak nafas, kita bawa ke tenaga kesehatan, sehingga pada keesokan harinya, pagi harinya kita ambil kebijakan untuk diliburkan santri, sehingga sebagian besar pulang. Ada yang masih belum pulang, beberapa orang yang masih menunggu dijemput, seperti itu. Semua pihak diminta waspada bahaya karhutla yang berdampak buruk pada kesehatan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 3 orang warga terluka akibat menghalangi tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan ketika masuk ke Desa Paldas untuk mencari pelaku yang terduga melakukan pembakaran mobil milik perusahaan batubara. Pasca kerusuhan yang terjadi di Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin karena penolakan warga atas perusahaan batubara yang mengakibatkan 2 unit mobil dibakar massa. Pihak kepolisian menerjunkan tim Jatan Ras Polda Sumsel untuk mencari dan menangkap pelaku pembakaran. Kedatangan petugas menggunakan 3 unit mobil berhasil menangkap DN, salah satu terduga pembakaran mobil milik perusahaan tambang batubara. Namun ketika akan dibawa, polisi berhadapan dengan warga yang ramai berkumpul karena memenuhi undangan hajatan. Warga meminta polisi melepas DN. Meski sudah dilepas, namun warga tidak tahu dan tetap menghadang polisi.
Mendapati situasi tidak kondusif, tim Jatantras Polda Sumsel diduga panik. Untuk membubarkan warga yang hendak menyerang, polisi melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Namun naas bagi Yadi, ada peluru yang mengenai lengan kanannya ketika polisi hendak keluar dari kepungan massa. Saat mobil mundur untuk memutar balik, menabrak Marlinton hingga alami luka pada kakinya. Jalan kan keluar dari warung jalan ngarah balik. Terus ada mobil dari belakang nabrak, langsung melindas. Dari jam berapa itu? Sekitar jam 7.20 lah, lebih kurang. Kalau aku itu pas kejadian itu aku dengar Amin ada suara tembakan. Pas keluar belum jauh keluar datang ke tempat kejadian itu langsung mecak disebat. Pas aku jenguk kena pelor. Atas peristiwa yang terjadi, Kapolres Bajuasin menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban atas nama Kepolisian Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas biaya pengobatan para korban yang terluka. Akibat dari kejadian tadi malam, ada 3 masyarakat yang mengalami luka-luka. Saat ini sudah ditangani oleh rumah sakit dan sedang menjalani pengobatan. Prinsipnya, pimpinan Polri, khususnya di Polda Sumatera Selatan, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan penegakan hukum ini, dan pengobatan dilakukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Dari Bajuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony Asian Games 2022 Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober live di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony Asian Games 2022 Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober live di iNews. eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Persidangan kasus laga gladiator yang menewaskan salah seorang pelajar diwarnai kericuhan. Seorang wanita ibu korban mengamuk teriak-teriak histeris di ruang persidangan tak terima dengan vonis ringan hakim terhadap terdakwa. Ibu korban pembunuhan saat tawuran live medsos awal Agustus lalu di Jalan Irigasi Palembang mengamuk di ruang persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Senin 11 September 2023. Pasalnya terdakwa MR, pelaku laga gladiator yang menewaskan korban FR, divonis hakim hanya 2 tahun 6 bulan penjara. Kecewa dengan vonis tersebut, ibu korban bersama keluarga memaki hakim. Teriakan histeris ibu korban terdengar hingga keluar ruang sidang PN Palembang. Dan vonis yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU Kejari Palembang yang menuntut terdakwa MR dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara. Banding. Bakal banding ya? Iya, bakal banding kita. Karena hukum tidak sesuai dengan ini. 2 tahun setengah bunuh, nah ini anak aku nah. Nah, anak aku nah dibunuh. 2 tahun setengah hukumannya. Tidak sesuai dengan perbuatan pelaku ini nah. Kalau dugaan aku Pak, sudah dari awal sudah banyak kejanggalan Pak. Sudah banyak kejanggalan, itulah tadi Pak. Hukum ini tompol di pojok, tajam di bawah, itulah hukum. Awal Agustus lalu beredar video amatir yang sempat viral di medsos ketika duel maut laga gladiator antara pelajar MR 16 tahun dengan FR 17 tahun di Jalan Irigasi Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. FR tewas akibat terkena celurit sedangkan terdakwa tak lama berselang diringkus polisi. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. 2 orang pria penggali sumur di 4 Lawang tewas saat hendak menguras air sumur. Kedua korban diduga tewas akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin pompa air berbahan bakar bensin yang berada di dalam sumur. Belum ya. Korban Andra 25 tahun dan John Iskandar 30 tahun warga Kelurahan Tanjung Kupang Baru, Kabupaten 4 Lawang tewas saat sedang menguras air sumur di rumah seorang warga di kawasan Kelumpang Jaya. Kejadian berawal saat kedua korban diminta untuk menguras air sumur di rumah warga. Kedua korban kemudian menurunkan mesin pompa air bensin ke dalam sumur dengan kedalaman 15 meter. Korban Andra masuk ke dalam sumur kemudian menghidupkan mesin pompa air, sementara korban Joni Iskandar membantu dari atas. Diduga keracunan asap dari pompa air, korban Andra tiba-tiba jatuh pingsan.
Melihat rekannya pingsan, korban Johnny Iskandar berniat memberikan pertolongan masuk ke dalam sumur. Namun nasib yang sama menimpanya, korban jatuh tak sadarkan diri. Proses evakuasi terhadap kedua korban berlangsung dramatis dikarenakan tidak adanya peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Selama 5 jam lebih, polisi dibantu warga dengan menggunakan tali dan bambu akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban dari dalam sumur. Dari jam 4, tetapi setelah menunggu kurang lebih 5 jam tidak ada bantuan peralatan, maka inisiatif dari Kapolsek, Koramil, dan perangkat yang ada dan masyarakat, maka dilakukan evakuasi dengan alat seadanya. Alhamdulillah jam 9 ini kedua mayat berhasil diangkat dalam sumur dalam keadaan sudah meninggal dunia. Warga diminta waspada dan hati-hati saat menguras sumur karena rentan mengancam keselamatan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sejak 2 pekan terakhir, harga kebutuhan pokok terutama beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan kenaikan harga beras mencapai 40%. Memasuki musim kemarau yang melanda setiap daerah sangat berdampak pada perekonomian masyarakat seperti menurunnya hasil pertanian dan perkebunan. Salah satu faktor pertanian yakni berkurangnya hasil panen padi sehingga membuat harga beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Para pedagang di Pasar Impres Kota Muara Enim mengakui harga beras naik. Beras Mendo sempat turun seharga Rp10.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp14.000 per kilogramnya atau naik sebesar 40%. Kenaikan ini sangat berpengaruh pada penjualan lantaran pembeli mengurangi jumlah pembelian. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi agar para pedagang dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Beras itu kan 2 macam, ada yang premium sama yang biasa. Kalau yang biasa tuh naiknya per kilo udah Rp1.000 dari harga yang kemarin, minggu kemarin, tanggal 1 September ya? 1 September, ini udah kenaikan lagi. Jadi naik lagi udah 2 kali Pak. Nah per kilonya jadi 300 perak. Jadi setiap sak itu berarti naik 15.000. Berarti isi yang 20 kilo. 20 kilo? Ya. Seluruh merek? Seluruh merek. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, Sriwijaya FC memetik hasil positif di pekan pertama Liga 2 musim 2023-2024 usai mengalahkan Sada Sumut 2-0. Gol kemenangan Sriwijaya FC dicetak Herwin di menit kedua dan Kenko pada menit 94. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang kembali bergemuruh saat Sriwijaya FC menjamu Sada Sumut dalam kompetisi Liga 2 Indonesia. Kerinduan supporter Laskar Wongkito terobati saat Nur Iskandar dan kolega mampu memberikan kemenangan bagi warga Sumatera Selatan. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo bersyukur dengan hasil kemenangan ini karena memang laga perdana selalu sulit dan biasanya pemain demam panggung. Hal ini terlihat dalam laga tersebut terjadi gap antara lini tengah dan belakang yang nyaris saja menghujam kiper Sriwijaya FC Rudi Nurdin Rajak. Terkait kinerja pemain asing, Carvens Belfort dan Kenko Gelsen masih harus ditingkatkan lagi, terutama komunikasi yang baik saat menyerang mampu mendapatkan serangan balik. Pertandingan tersebut akan dievaluasi jajaran untuk menghadapi laga selanjutnya. Sementara itu, pelatih Sada Sumut Soeharto mengatakan meski kalah namun dirinya mengapresiasi kerja keras pemain dan berharap Sada Sumut bangkit pasca kedatangan pemain asing. Pertandingan pertama selalu sulit buat siapapun itu. Ya, defense-nya kita, gap defense kita sangat jauh. Itu jadi PR buat kita ke game kedua. Ya, yang paling buruk hari ini adalah defending-nya kita. Tapi kita bisa akhirnya menutupi beberapa kekurangan itu dan bisa cetak 2 gol dan kita menang 3 poin. Mudah-mudahan di game kedua semua berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dan selamat kepada tim Sriwijaya pada pertandingan sore hari ini telah memenangkan pertandingan. Namun pun demikian kami juga berterima kasih kepada pemain saya yang saat ini tidak ada mengalami cedera yang fatal. Walaupun kita kalah, tapi pemain kita masih sehat semua. Sriwijaya FC akan melakukan laga away melawan Persiraja dan PSDS
Pelatih Sriwijaya FC yakin mendulang poin di laga tandang itu. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tempat yang menjadi pilihan favorit masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir di kala hari libur yakni Taman Segitiga Emas Kayu Agung. Setiap akhir pekan, taman ini pun ramai didatangi pengunjung. Hari Minggu atau akhir pekan menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekitarnya. Pada hari ini, masyarakat beramai-ramai mendatangi Taman Segitiga Emas yang berada di Kayu Agung. Pasalnya, jika hari Minggu, taman ini menjadi sarana hiburan masyarakat karena bisa dijadikan tempat bermain anak-anak, aneka mainan bagi anak disediakan. Selain itu juga, tersedia berbagai kuliner yang menggugah selera sehingga pengunjung tak perlu khawatir kelaparan ataupun kehausan, harganya pun cukup terjangkau. Tak kalah menarik, di taman ini juga tersedia berbagai macam penjualan pakaian layaknya di mal ternama. Barang-barangnya impor dan branded, termasuk perabotan rumah tangga. Alhasil, para penjual maupun penyedia mainan dan makanan setiap minggunya kebanjiran rezeki, omset yang mereka dapat cukup fantastis. Taman Segitiga Emas sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga tanpa harus merogoh kocek yang banyak. Tiap minggu, setiap minggu. Kalau hari lain, Pak? Hari biasa mungkin Sabtu Minggu lah yang lain. Atau pemerintah ya, dikasih lah, ditata tertibkan lah yang ini kan, maksudnya tuh jangan semrawut ini kan, ditertibkan. Mungkin pengunjung juga motor ataupun mobil kan lemak kan. Di taman ini jadi tempat hiburan, apalagi kalau hari Minggu. Itu hari yang ditunggu-tunggu. Kayak bisa main sama bareng ponaan. Pokoknya hari yang paling ditunggu adalah hari Minggu. Juga rame, bisa banyak hiburan, kayak banyak mainan, kayak bisa banyak kuliner-kuliner. Hanya saja masyarakat berharap pemerintah lebih menata kembali Taman Segitiga Emas agar tampak rapi dan nyaman tanpa semrawut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews.
Dari rekaman CCTV diketahui, pelaku Bobby Setiawan, 25 tahun, melancarkan aksi curanmor di sebuah rumah kos Jalan Lunjuk Jaya, Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang sekitar pukul 2 dini hari. Tak tanggung-tanggung, 2 sepeda motor sekaligus milik korban digasak oleh kelima pelaku. Saat beraksi, pelaku menggunakan kunci letter T. Terlihat juga pelaku mendorong salah satu motor milik korban. Dari ciri rekaman CCTV, polisi menangkap Bobby, warga Keramasan Kertapati, Palembang. Diketahui Bobby merupakan tenaga honorer Dinas Perhubungan di Kabupaten Lahat. Selain Bobby, polisi juga menangkap Rebi Mulia, saudara ipar pelaku. Rebi merupakan pemain curanmor di lokasi berbeda. Bobby Setiawan, tenaga honorer di Sub ini mengaku mereka menjalankan profesi mencuri motor karena disuruh mertua untuk membantu membayar hutang cicilan di bank. Ini kan ipar kita nih, itu disuruh siapa kita mencuri? Mertua, Pak. Disuruh mertua. Untuk apa biasanya kebutuhan? Untuk bayar utang, Pak. Untuk bayar utang. Terus satu lagi yang ipar lagi ikut mencuri juga? Iya, Pak. Kakak ipar, iya. Sementara Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Agus Prihadinika menjelaskan ada 4 TKP dari kedua pelaku. Terungkapnya kasus dan tertangkapnya kedua pelaku curanmor ini merupakan hasil pengembangan. Tertangkapnya pelaku sebelumnya yang tak lain juga kakak ipar dari kedua pelaku. Hasil kita bisa tangkap pelaku ini karena memang pengembangan dari pelaku curanmor yang sudah kita tangkap terlebih dahulu, karena pelaku sebelumnya itu merupakan saudara ipar dari pelaku yang kita amankan sekarang ini. Kedua pelaku kini masih mendekam dalam sel tahanan di Tahti Polda Sumatera Selatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Nano Romansa, remaja yang berusia 33 tahun diringkus petugas lantaran telah bercocok tanaman terlarang yang tergolong dalam narkotika jenis ganja. Hal tersebut terungkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penanaman ganja. Setelah informasi tersebut dinyatakan akurat, anggota Satres Narkoba Polres Oku Timur menggerebek rumah yang diduga menjadi lokasi tanaman ganja tersebut. Setelah dimintai keterangan, pelaku mengaku iseng dan coba-coba menanam tanaman tersebut. Pelaku pun menambahkan sudah melakukan beberapa percobaan penanaman, namun gagal sampai pelaku memiliki ide belajar secara otodidak dari media sosial tentang penanaman ganja hingga membuahkan hasil. Saudara Nano kita amankan dan kita lakukan interogasi bahwa ganja tersebut ditanam untuk dipakai sendiri. Adapun pasal yang dipersangkakan dalam perkara tersebut, saudara Nano kita persangkakan di pasal 111 ayat 1 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun. Akibat ulahnya tersebut, pelaku pun harus mendekam dan merasakan dinginnya Hotel Prodeo. Barang bukti yang diamankan petugas langsung dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Penemuan mayat pertama kali ditemukan Jumat pagi sekitar pukul 7 pagi dan membuat geger warga Kelurahan Taba, Jemekeh, yang kemudian melaporkannya ke Polres Lubuk Linggau. Tak lama mayat korban langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sobirin, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan petugas di kamar jenazah menyebutkan terdapat 2 luka pada bagian dada dan leher korban. Ketua RT setempat mengaku dirinya mengetahui adanya kejadian penemuan mayat dari warga, di mana saat ditemukan kondisi mayat sudah mengeluarkan bau tak sedap dan diduga korban meninggal dunia sudah 2 hari lebih. Jam 8 pagi berarti ya. Posisi mana Pak itu pas posisi kamu coba lihat tahu waktu itu uang rame-rame ada petugas banyak. Itu apa posisi rumah atau kontrakan? Kontrakan. Diketahui identitas mayat tersebut merupakan seorang pria bernama Franky yang tercatat sebagai warga asal Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas. Sementara itu, terkait ditemukannya mayat yang diduga korban pembunuhan, pihak kepolisian Polres Lubuk Linggau saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran para pelaku.
Dari Lubuk Linggau, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Rumah sekaligus gudang penimbun dan pengoplosan BBM ilegal jenis Pertalite yang berada di Desa Gaung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ini diketahui milik seorang warga yang bernama Joni, yang saat ini keberadaannya masih diburu polisi. Dari lokasi, polisi mendapatkan barang bukti puluhan tong dan jerigen yang berisi minyak oplosan jenis Pertalite sebanyak 5.300 liter atau 5,3 ton minyak, 1 unit pompa dan bahan kimia untuk pewarna minyak. Terungkapnya kasus tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, dugaan sementara aktivitas penimbunan dan pengoplosan minyak ilegal yang dilakukan pelaku sudah berjalan sejak setahun terakhir. Saat ini polisi masih memburu pemilik gudang BBM ilegal yang identitasnya sudah diketahui. Pada saat kami tim mendatangi TKP, tersangka sudah tidak di tempat atau melarikan diri. Hanya saja identitas diduga pelaku sudah kita kantongi. Kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman keberadaan pelaku. Demikian. Pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Inilah video viral yang beredar di media sosial saat korban terbaring di sebuah rumah sakit di Palembang dengan luka tembak di kepalanya. Korban, Yayan 35 tahun, yang mengalami luka tembak di kepala ini diketahui warga Jaya Laksana, Kelurahan 3 Ulu, Palembang. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang saat itu sedang duduk di rumah, datang pelaku langsung menembak kepala korban dari atas saat korban dalam posisi duduk. Salah satu warga yang melihat kejadian tersebut teriak meminta tolong ke warga lainnya, sehingga warga keluar dan membawa korban ke rumah sakit. Pelaku yang diketahui, HN dan AN, merupakan teman korban sendiri. Untuk motif kejadian tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Awalnya kita di dalam. Sama kita ya? Iya. Terus ada yang ngetok untuk pintu. Nah, tiba ada yang nembak datangnya. Langsung nembak? Iya. Itu berapa tembakan? Sekalian, Pak. Si korban lagi posisi? Duduk. Lagi duduk? Iya. Oh, langsung ditembak gitu? Iya. Untuk pelaku sendiri telah diburu petugas gabungan dari Polrestabes dan Polda Sumatera Selatan, di mana pelaku sendiri telah diketahui identitasnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Jadi Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Inilah video amatir yang sempat viral di medsos, duel maut laga gladiator antar pelajar MR 16 tahun dan FR 17 tahun yang terjadi pada awal Agustus lalu di kawasan irigasi Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang, hingga menyebabkan salah seorang pelajar FR tewas akibat terkena celurit dan pelaku diamankan polisi. Di persidangan Pengadilan Negeri Palembang, ricuh. Terdakwa MR pelaku laga gladiator yang menewaskan korban FR divonis hakim dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Ibu korban bersama keluarga teriak-teriak histeris di ruang persidangan, tak terima dengan putusan hukuman yang dijatuhkan hakim. Teriakan histeris ibu korban terdengar hingga keluar ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang. Sebelumnya, dalam pertimbangan vonis pidana yang dijatuhkan, bahwa pelaku anak MR terbukti secara sah dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang melanggar pasal 338 KUHP. Dan vonis yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dari tuntunan jaksa penuntut umum Kejari Palembang yang menuntut terdakwa MR dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara. Banding. Bakal banding kan? Iya, bakal banding kita. Karena hukum tidak sesuai dengan ini. 2 tahun setengah bunuh ini anak aku nah. Anak aku dibunuh. 2 tahun setengah hukumannya. Tidak sesuai dengan perbuatan pelaku ini 2 tahun setengah hukumannya. Bunuh, itulah banyak pembunuhan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Mengalami luka bacok di tangan, korban Angga Duyansyah, 27 tahun, warga Kigeding Insuro, Kecamatan Ilir Barat, 2 Palembang, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban yang didampingi kakaknya tersebut mengatakan kalau dirinya menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Kejadian ini sendiri bermula kalau korban yang saat itu menggadaikan handphone miliknya ke pelaku di kawasan Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang, dengan uang Rp500.000. Saat handphone tersebut hendak ditebus kembali oleh korban, pelaku meminta jumlah uang sebesar Rp700.000 lebih dari pinjaman pelaku. Cekcok mulut pun akhirnya terjadi, lantaran korban tak terima pelaku meminta tebusan Rp700.000 karena menurut korban selama handphone tersebut belum ditebus, korban telah membayar terus bunga yang diminta pelaku. Pelaku yang naik pitam pun pulang dengan mengambil sebuah parang dan membacok pelaku di bagian kepala, tapi tangkis pelaku dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan tangan korban terluka. Yang nerima HP-nya ini minta 700.000, padahal perjanjian awal tadi 600.000. Terus dia dari si pelaku tuh tidak nerima kan, maunya 700.000. Nah adik tadi kan dia ada duit kan, cuma ada 500.000. Nah jadi
nggak setuju lah yang nerima HP ini. Jadi gimana tuh ribut di situ. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polres Tabes Palembang. Untuk pelaku sendiri kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat 2 dari 4 pelaku langsung masuk ke dalam toko mengenakan helm, jaket, dan masker. Pelaku menodongkan senjata api diduga jenis rakitan. Aksi perampokan ini terjadi di toko kelontongan sekaligus agen BRI Link di Jalan Talang Betutu Lama, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Aksi perampokan sempat menghebohkan warga sekitar karena terjadi di siang bolong sekitar pukul 12 siang. Usai menggasak uang toko, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung kabur dengan mengendarai 2 sepeda motor. Aksi perampokan terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Pemilik toko menjelaskan, saat kejadian istrinya dan beberapa karyawan yang sedang menjaga toko hingga mengalami trauma. Syamsyori, pemilik toko mengaku, pelaku menodongkan senjata api sambil mengancam istrinya agar tidak berteriak. Para pelaku menggasak uang di laci sebesar 15 juta rupiah. Yang diteriak kepada rumah tuh jangan teriak Bu, kalau teriak mati. Nah, itu. Berarti total kerugian apa yang diambil, Pak? Kalau yang diambil cuma duit, Pak. Berapa total, Pak? Totalnya kurang lebih 15. Kasus perampokan bersenjata api ini kini ditangani kepolisian sektor Sukarami Palembang. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Korban atas nama Andra, 25 tahun, dan Joni Iskandar, 30 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Tanjung Kupang Baru, Empat Lawang, Sumatera Selatan, tewas saat sedang menguras air sumur di rumah seorang warga di kawasan Kelumpang, Jaya. Kejadian berawal saat kedua korban diminta menguras air sumur di rumah warga. Kedua korban kemudian menurunkan mesin pompa air bensin ke dalam sumur dengan kedalaman 15 meter. Korban Andra masuk ke dalam sumur, kemudian menghidupkan mesin pompa air, sementara korban Joni Iskandar membantu dari atas. Diduga keracunan asap dari pompa air, korban Andra tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat rekannya pingsan, korban Joni Iskandar berniat memberikan pertolongan masuk ke dalam sumur. Namun nasib yang sama menimpanya, korban jatuh tak sadarkan diri. Proses evakuasi terhadap kedua korban berlangsung dramatis dikarenakan tidak adanya peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Selama 5 jam, polisi dibantu warga dengan menggunakan tali dan bambu, akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban dari dalam sumur. TKP dari jam 4, tetapi setelah menunggu kurang lebih 5 jam tidak ada bantuan peralatan, maka inisiatif dari Kapolsek, Koramil, dan perangkat yang ada dan masyarakat, maka dilakukan evakuasi dengan alat seadanya. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Hidayat bin Yusuf, seorang karyawan PT Lonsum Kebun Lebung Gelam Estate, Desa Talangjaya, Kecamatan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana korban ditodong menggunakan senjata api rakitan saat melintas di areal kebun karet oleh 2 orang pelaku bertopeng. Merasa takut dan terancam, korban menyerahkan harta miliknya berupa sepeda motor CBR 15 berikut handphone. Korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai 33 juta rupiah. Usai merampas harta korban, kedua pelaku langsung kabur. Hasil ungkap kasus didapati salah satu pelaku berinisial S bin Sukri, seorang petani, warga desa Sidumulyo, Kecamatan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir. Sementara satu pelaku lainnya berinisial JH berhasil kabur dan meloloskan diri yang kini masih dalam pencarian polisi. Pelaku berikut barang bukti telah diamankan polisi untuk proses lebih lanjut. Korban sedang melintas di lokasi tersebut, kemudian dari semak-semak keluar 2 orang pelaku, yang salah satu pelaku ini
menggunakan senjata berupa senjata api. Pelaku kini dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Baru-baru ini jagat raya dihebohkan dengan perilaku pengendara mobil SUV berwarna hitam yang nekat memutar kendaraannya di tol Indralaya Prabu Muli, Sumatera Selatan, tepatnya di kilometer 26. Di mana pengendara yang ternyata seorang wanita ini memutar balik kendaraannya jenis Fortuner dengan membuka pembatas jalan yang dipasang di ruas tol. Aksi yang membahayakan keselamatan ini pun alhasil menjadi viral di media sosial. Pelaku pun mengaku jika mereka nekat menerobos dan memutar balik paksa kendaraannya karena terdesak dan panik. Pelaku meminta maaf kepada semua pihak atas ulah mereka karena sangat membahayakan keselamatan. Pelaku pun berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya. Permintaan maaf pelaku ini disampaikan pelaku usai mengambil surat tilang kendaraannya di Polres Ogan Ilir. Terkait video viral yang terjadi di tol Indralaya Prabu Muli di KM 26, kami emak-emak meminta maaf kepada semua warga masyarakat Ogan Ilir dan sekitarnya karena kami melakukan kejadian itu atas dasar mendesak dan panik aja.
Pengguna jalan tol dihimbau untuk menjadi pengendara yang tertib lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Inilah penampakan ratusan kayu balok di lokasi sawmill terletak dalam kawasan Desa Macang Sakti, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 700 gelondong kayu balok disita petugas di Treskrimsus Polda Sumsel. Polisi juga menyita beberapa kendaraan kol diesel yang digunakan untuk mengangkut kayu dan 3 unit mesin bensau. Polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Ratusan kayu balok ini tidak dilengkapi dokumen, diduga berasal dari pembalakan liar. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 tersangka. Hasil pemeriksaan, 2 tersangka berinisial S1, 62 tahun, warga Jelutung, Kota Jambi, dan S2, 48 tahun, warga Jakabaring, Palembang, berperan sebagai pengelola. Sedangkan 1 lagi tersangka berinisial YS, 46 tahun, warga Pelaju, Palembang, sebagai pemilik usaha sawmill kayu hasil bumi. Di mana S1 dan S2 ini selaku pengelola sawmill yang kita amankan. Kemudian YS ini adalah selaku pemilik sawmill. Dari pengungkapan kasus ini ada 700, kurang lebih 700 batang kayu log dan puluhan kubik kayu olahan yang kita sita. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait arah pemasaran kayu balok tersebut. Para tersangka terancam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tak terima handphone milik keponakannya, HD 13 tahun dirampas. Bambang 38 tahun, warga Jalan Talang Ratu, Kecamatan Ilir Timur 1, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban pencurian oleh seorang pelaku yang mengaku seorang anggota polisi. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban HD ini menumpang mobil bak terbuka bersama temannya di kawasan Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Saat hendak berjalan, korban disuruh turun oleh pelaku dengan alasan akan diantarkan ke rumah. Dalam perjalanan saat berada di sepeda motor milik pelaku, korban dibawa pelaku ke tempat sepi sambil pelaku mengaku seorang anggota polisi untuk menggeledah korban dengan dalih razia senjata tajam. Melihat korban yang memiliki handphone langsung dirampas pelaku, lalu membawanya kabur dan meninggalkannya di tempat lokasi yang sepi. Simpangnya di dekat SD 13. Simpangnya di SD 13. Nah, selama dalam perjalanan? Yang anggota ngomong. Dia apa? Yang ngomong anggota. Dia ngomong anggota. Anggota apa katanya? Ya kami anggota ni. Pisaunya pun anak aku yang lagi benda lagi. Ya ada apa? Dembeknya apa? Handphone dembeknya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi wa syarihuhu wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Ila an qal babu kaifa kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bihi ilaihi qala haddathana Sufyan ibn Waqi qala haddathana Jumay ibn Umar bin Abdurrahman al-Ijliyu an rajulin min bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijata yukna Aba Abdillah an ibnin li Abi Halata anil Hasan ibni Ali qal sa'altu khali Hind ibn Abi Hala wa kana wassafan qultu sif li mantiqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati laysat lahu rahatun tawilas sakti la yatakallamu fi ghairi hajatin yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala wa yatakallamu bi jawami'il kalim kalamuhu faslun la fudulun wa la taqsir. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insya-Allah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab, akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib
ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah. Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Thalib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki. Lanang pasti Ahmad, Muhammad, Fatimah, Khadijah, itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Tolhatun. Tolha. Tolha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Tolha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Tolha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Tolha. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan. Jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi
Abi Talib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan, orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus dah. Arti selalu sedih di sini, selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyiral hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia, bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kalau lagi sedih dapat musibah tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari,
tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, EQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka EQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita, karena kalau kita ikuti bakal mentok, dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik, takutnya naudzubillah akidah kita keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari, tafakuri itu. Dari pagi sampai malam ngapain, tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakkur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata najah. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua.
Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pintar, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya. Padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuma cerita ke yang hadir. Tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Nah, itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisaru khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan. Khutbahnya panjang nian. Sampai kita bingung, tadi pembahasannya apa salatnya makin 2 ayat. Fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar. Itu suratnya. Akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuma 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. 1-2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat, Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman 1 hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu gudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala, memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat, lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi, tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man somata naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah, qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam.